Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra untuk edisi 254 kali ini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Ya, semoga aja kabarnya tetap sehat, tetap baik-baik saja. Sekalipun ya cuaca belakangan ini di kota Pekalongan dan sekitarnya ya, ini agak kurang bisa kita sahabati gitu. Kurang bisa kita akrabi karena ya kondisi tubuh kita ini sangat terbatas ya. Kalau kita bicara tentang kondisi alam Nah, seperti biasa Kojah Sastra hadir di malam Jumat dan seperti biasa juga saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan seputar dunia kesusastraan. Dan malam hari ini saya khusus mengetengahkan topik tentang sosok ya. Kali ini tokoh yang satu ini memang ya boleh dibilang tidak cukup populer, tidak sepopuler dengan katakanlah Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, Taufik Ismail atau yang lainnya. Tetapi jangan lupa bahwa tokoh yang satu ini punya kontribusi besar dalam perkembangan sastra Indonesia. Nah, salah satunya adalah ketika beliau ini sempat juga ya memproduksi semacam siaran radio di, kalau tidak salah, di Amsterdam dulu. Itu menyoal ataupun mengetengahkan tema-tema kesusastraan Indonesia dan Nusantara di sana, mengenalkan karya-karya sastra di negeri kincir angin itu ya. Dan tentu ini menjadi sebuah salah satu jasa yang beliau berikan, kontribusikan bagi perkembangan sastra Indonesia, sehingga karya sastra Indonesia ini mendunia. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Diponegoro. Nah, dari namanya Anda pasti akan bertanya-tanya, apakah ada hubungannya dengan Diponegoro, Pangeran Diponegoro? Saya akan sampaikan nanti ya, sabar dulu ya. Tapi siapa sebenarnya Muhammad Diponegoro ini? Nah, dalam beberapa sumber diinformasikan bahwa Muhammad Diponegoro ini lebih dikenal sebagai seorang penulis cerpen, kemudian juga lakon drama, dan juga penulis roman. Nah, tokoh yang satu ini juga berkawan karib dengan salah seorang sastrawan asal Pekalongan yang beberapa waktu lalu sempat juga saya hadirkan ke Kojah Sastra, yaitu Syu'bah Asa. Nah, Muhammad Diponegoro ini lahir di Yogyakarta tanggal 28 Juni 1928 dan meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1982 juga di Yogyakarta. Nah, beliau adalah putra pertama yang orang pertama ya yang memperkenalkan puitisasi terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia bersama Jamil Suherman dan juga Kaswanda Saleh. Nah, dia juga yang menerjemahkan Qasidah Barzanji sebagai hasil karya sastra. Ya, tentunya kalau yang satu ini bersama kawannya yaitu Syu'bah Asa. Nah, tahun 1961 Muhammad Diponegoro ini mendirikan Teater Muslim. Dan saat itu beliau menjabat sebagai ketua selama 4 tahun antara tahun 61 sampai 65. Nah, tahun-tahun selanjutnya ia menjabat sebagai penasihat. Tapi bagaimana dengan sepak terjang pendidikan Muhammad Diponegoro ini? Nah, ini dia. Beliau ini ternyata tamatan dari HIS Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1942,
lalu melanjutkan sekolah ke SMP Muhammadiyah Yogyakarta dan tamat pada tahun 1945. Setelah itu, ia bersekolah ke SMAB Negeri Yogyakarta dan tamat pada tahun 50, 5 tahun setelah itu ya. Lalu pada tahun itu juga dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung. Kalau sekarang jadi ITB pada tahun 1950. Hanya 1 tahun beliau berkuliah. Nah, rampung apa enggak ya? Nah, yang jelas setelah itu beliau kemudian pindah belajar ke Fakultas HESP atau Hukum Ekonomi Sastra dan Pedagogi. Jadi hukum ekonomi, sastra, dan kalau sekarang pedagogi ini cenderung diterjemahkan sebagai pendidikan gitu ya. Dan beliau mengambil jurusan ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Sementara pada tahun 1964 beliau juga sempat belajar di Nippon Bunka Gakum tingkat Sokyu dan mendapatkan peringkat pertama. Nah, karena itu ia kemudian dikirim ke Jepang ya selama 6 bulan. Nah, pada tahun 1969 dia kembali ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jurusannya hubungan internasional sampai tingkat 3. Tingkat 3 itu kalau sekarang berarti semester 6 ya, semester 6. Nah, selain itu ia juga mengikuti beberapa kursus terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, serta Belanda, dan pernah juga menjadi santri di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Nah, sepak terjang beliau ini luar biasa, terutama dalam bidang perjuangan. Beliau juga terlibat dalam pergerakan revolusi kemerdekaan karena beliau aktif dalam bidang kemiliteran. Ya, sekitar April sampai Juni tahun 1945 beliau juga sempat mengikuti latihan kemiliteran di Cibarusa, Jawa Barat, dan kemudian menjadi Ofisir Tentara Rakyat Indonesia dengan pangkat Letnan II. Kemudian diangkat sebagai ketua salah satu seksi sampai tahun 47. Nah, sambil melanjutkan sekolah di SMA, dia sempat menjadi staf siasat Resimen Ontowiryo atau TNI Masyarakat ya. Nah, selain itu Muhammad Diponegoro juga bekerja pada waktu itu sebagai guru ya. Tidak tetap di SMP Dinas Penyempurnaan Pengetahuan dan Keahlian Staf A Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1951. Nah, dia juga bekerja sebagai wartawan surat kabar, sempat juga menjabat sebagai redaktur majalah mahasiswa serta pegawai perpustakaan. Nah, dari jejaknya kelihatan banget ya kenapa beliau akhirnya begitu jago menulis dan sangat lihai dalam kepenulisan, karena beliau ternyata punya segudang pengalaman, salah satunya terutama ya sebagai wartawan, sebagai redaktur majalah mahasiswa, serta pegawai di perpustakaan. Nah, apalagi dia juga seorang guru di masa itu. Nah, di era-era itu memang guru nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan harus ini itu, harus lulus ini itu. Yang penting ada aja deh orangnya yang mau, ya udah. Dan dia punya tekad bulat ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Nah, bisa aja waktu itu. Nah, dia juga pernah bekerja sebagai produsen sarung tenun dan juga pernah bekerja di Jefferson Library USIS di Yogyakarta, dan sempat juga dicap sebagai Antek Nikolim, bahkan sempat ditahan pada tahun 1965 sampai 66. Nah, pada tahun 1971 Muhammad Diponegoro bekerja sebagai pembaca cerpen di radio Australia juga. Nah, jadi selain di Amsterdam, di Australia juga dia membacakan cerpen ya di radio sana. Nah, kira-kira
Apa lagi yang menarik dari Momen Diponegoro? Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi kita simak terlebih dahulu satu buah musikalisasi puisi. Terbangnya Burung yang diambil dari puisinya Sapardi Djoko Damono, dibawakan oleh Arya Bramantyaboga Bandung Philharmonic. Kita simak bersama di sini di Koja Sastra.
Office Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, make up artist, teknisi listrik industri berbasis otomasi PLC, barista, dan teknisi HP. Pendaftaran online dibuka mulai 11 Agustus sampai 11 September 2025 dan pelatihan dimulai 22 September hingga 31 Oktober 2025. Daftar sekarang melalui bit.ly/latgerkota.pkl atau kunjungi Instagram @blkkota Pekalongan untuk informasi lengkapnya. Jangan tunggu lama, kuota terbatas. Waktunya upgrade skill dan buka peluang kerja baru. Demikian pengumuman untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga kota Pekalongan. Salam Merdeka. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Malam Jumat, malam keramat, malam yang penuh inspirasi, malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Dingin.
Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno.
Ya, kembali lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra bersama saya Ribu Tawani. Dan ya, baru saja kita simak bersama sebuah puisi yang dibacakan oleh Ferry Sandi Hussein. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya dari Bung Karno. Dahsyat. Baik, kita lanjut untuk ngobrol seputar ketokohan. Kali ini tokoh sastra yang kami hadirkan adalah Muhammad Diponegoro. Nah, banyak tulisan-tulisan ternyata yang menyoroti ketokohan Muhammad Diponegoro ini. Nah, salah satunya disampaikan oleh Tirtoswondo. Nah, Pak Tirtoswondo ini dulu pernah menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, sekarang udah pindah ke, kalau tidak salah udah pensiun deh ya Pak Tirto ya, atau gimana ya kabarnya? Udah pindah ke Jogja kabarnya. Nah, ini menarik. Tulisan beliau ini berbicara tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Ini beliau mencoba mengulas cerpen dari karyanya Muhammad Diponegoro. Nah, ini terbit, artikel ini terbit pada majalah Horizon. Ya, sempat terbit di majalah Horizon edisi April tahun 1999. Nah, waktu itu di dalam majalah itu dimuat salah satu cerpen pilihan di majalah Horizon ini, cerpen dari karyanya Muhammad Diponegoro, judulnya Kadis. Nah, lantas dari cerpen Kadis ini Pak Tirtoswondo ini memberikan ulasan, dan ulasannya menarik sekali. Nah, saya bacakan beberapa bagian saja ya. Nah, jika kita mau membuka dan membaca kitab suci Al-Quran, kita pasti akan menjumpai sebuah ayat yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus-menerus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ini boleh jadi dapatlah ditafsirkan sebagai janji Tuhan kepada umat manusia agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan selalu dilimpahi rahmat-Nya. Kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan apa yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan tidak mengerjakan apa yang tidak boleh dikerjakan. Nah, itulah sebabnya sebagai makhluk Tuhan, kita diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah tertuang dalam rukun iman dan rukun Islam. Namun sebagai makhluk yang selalu diliputi oleh kekurangan dan kelebihan, kita sering salah menafsirkan janji Tuhan seperti yang tersirat dalam ayat ini. Baru saja kita rajin beribadah, sembahyang, dan puasa misalnya. Sering kita sudah merasa pasti bahwa kelak akan mendapatkan pahala melimpah dari Tuhan dan juga masuk surga. Padahal apa yang kita lakukan itu belum cukup. Karena belum mencerminkan adanya suatu harmoni, suatu keseimbangan. Sedangkan ayat Tuhan tadi mengisyaratkan atau mengharuskan kita agar kita senantiasa berada dalam titik keseimbangan. Sebagai contoh konkret, kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan saat ini dan nanti, kepentingan hidup dan mati, dan seterusnya. Disinilah kita sering melakukan kesalahan karena salah menafsirkan ayat Tuhan di atas. Kesalahan serupa yang juga melanda diri tokoh Kadis dalam cerpen Kadis karya Muhammad Diponegoro. Di satu sisi, apa yang dilakukan Kadis sehari-hari memang tidak salah, bahkan dianjurkan, yaitu rajin beribadah, sembahyang, mengaji, menghadiri pengajian, fasih mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, selalu bersilaturahmi, dan sebagainya. Namun di sisi lain, Kadis telah melakukan kesalahan besar karena telah melupakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga alias suami yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Memang
Selama berumah tangga, Kadis selalu bisa mencukupi kebutuhan keluarga walaupun pas-pasan. Tetapi hanya caranya saja yang tidak pada tempatnya. Selalu menghadiri pengajian dan bersilaturahmi, tetapi itu semua hanya sebagai kedok untuk minta-minta. Kesalahan Kadis dalam cerpen ini agaknya bukanlah tanpa sebab. Sebabnya ialah karena ia selain tak berpendidikan sehingga ia merasa tidak memiliki keterampilan apa-apa, salah menafsirkan sepotong kalimat yang pernah diajarkan oleh Kiai Dofir. Dalam suatu pengajian, Kiai Dofir memang pernah mengatakan bahwa silaturahmi itu salah satu kunci rezeki. Dan sepotong kalimat itu rupanya telah membius keyakinan Kadis, sehingga ia tidak berniat untuk bekerja mencari nafkah. Sebab sebagaimana telah ia buktikan berkali-kali, dirinya merasa bahwa kebutuhannya bisa tercukupi hanya dengan bersilaturahmi. Padahal kita tahu bahwa sepotong kalimat Kiai Dofir itu seharusnya tidak ditafsirkan demikian. Akan tetapi harus ditafsirkan sebagai sebuah sikap atau interaksi sosial yang harus dipertahankan. Hanya dengan penafsiran seperti itulah harmoni bisa terjadi, keseimbangan bisa tercipta. Melalui karya fiksi yang bertema sosial religius ini, narator alias pengarang agaknya menghendaki agar pembaca, terutama kita, tergugah kesadarannya seperti kesadaran Kadis di bagian sebelum paragraf terakhir cerpen. Kutipan dialog Kiai Dofir dan Kadis berikut ini yang mengungkapkan kesadaran itu. Mulai sekarang Kadis, kau aku larang untuk mengaji di sini. Juga kau kularang ngaji di tempat Kiai Humam atau Kiai Sobron. Tapi apa salah saya, Kiai? Karena kau tidak belajar apa-apa dari pengajian itu. Kau pergi mengaji hanya untuk alasan untuk dalih yang dicari-cari, supaya kau tidak usah bekerja untuk memberi nafkah pada anak istrimu. Tapi Kiai, selama ini saya selalu memberi nafkah. Ya memang kau memberi nafkah, tapi nafkah itu kau dapat dari hasil meminta-minta pada orang lain. Betul tidak Kadis? Kadis mengangguk. Nah, aku tidak pernah mengajarkan begitu kepadamu. Kau tahu Kadis, nafkah yang kau dapat dari keringatmu sendiri, meskipun kecil, lebih besar nilai dan pahalanya dari hasil meminta-minta. Mengerti? Mengerti, Kiai? Suara Kadis sudah sangat lembek kedengarannya dan menangis terguguh. Nah, setelah menyadari kekeliruannya, Kadis akhirnya berubah menjadi seorang pekerja keras, yaitu menjadi seorang tukang menyembelih ternak di pembantaian. Dengan munculnya kesadaran itu, berarti Kadis boleh dikata telah mampu menempatkan dirinya pada titik keseimbangan. Selain rajin beribadah, juga rajin bekerja. Ada suatu harmoni antara kepentingan dunia dan akhirat. Begitulah inti isi dan pesan utama cerpen Kadis. Cerpen yang menjadi pemenang pertama dalam sayembara mengarang cerpen majalah Kartini tahun 1980. Membaca cerpen ini, kita kemudian ingat pada cerpen Robohnya Surau Kami yang pernah populer dan terbit pada tahun 1955, karangan A.A. Nafis. Di sisi tertentu, Kadis dan Robohnya Surau Kami memiliki kesamaan, yaitu dalam hal tema dan amanat. Hanya bedanya, Kadis diakhiri dengan kesadaran tokoh yang membuat pembaca senang karena terpuasi keinginannya. Sedangkan Robohnya Surau Kami diakhiri dengan kematian bunuh diri tokoh, kakek Garin, seorang penjaga surau yang taat beribadah akibat terpengaruh oleh cerita Ajo Sidi.
Dilihat dari struktur dan cara penceritaannya, boleh jadi cerpen Kadis sangat konvensional. Bahasanya mengalir sederhana dan mungkin mudah dipahami tanpa psikologi yang daki-daki. Dan agaknya mudah pula dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini barangkali wajar karena memang semula cerpen Kadis ini ditulis untuk sayembara majalah wanita Kartini. Dan kita tahu majalah Kartini adalah majalah populer untuk konsumsi keluarga yang cenderung menyajikan hal-hal yang ringan dan menyegarkan. Kendati demikian, cerpen Kadis tidak kehilangan nuansa sastranya. Dan hal ini membuktikan bahwa pengarangnya, Muhammad Diponegoro, sungguh pintar bercerita. Nah, di dalamnya tidak ada unsur berkhotbah dan menggurui meskipun pembaca banyak memperoleh pelajaran darinya. Hanya saja, cerpen yang dikisahkan dengan sudut pandang orang ketiga ini, narator berada di luar kisah ya, tidak terlibat dalam peristiwa cerita, tetapi mampu melihat dan menceritakan apa saja yang dilakukan oleh Kadis, Dalija dan Kiai Dafir. Mudah ditebak bagaimana akhir ceritanya. Dan ini menjadi salah satu ciri bahwa cerita semacam itu kehilangan estetika karena kita sebagai pembaca tidak disodori oleh berbagai pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya secara terus-menerus. Jadi di sini suspense dan foreshadowing-nya tidak begitu tampak. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu ketika kita sampai pada kisah kepergian Kadis naik sepeda menuju ke rumah Kiai Dopir. Di sana muncul semacam gerak balik, backtracking, melalui pikiran masa lalu Kadis. Dan gerak balik ini berfungsi menegaskan perilaku Kadis sebagai orang yang sangat percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyodorkan rezeki kepadanya tanpa diminta. Perilaku demikian inilah yang kelak menegaskan pula identitas Kadis sebagai seorang yang ditempatkan dalam posisi salah oleh narator. Dan narator memang berkehendak demikian, yaitu agar Kadis dan juga kita semua sebagai pembaca menyadari kesalahan yang pada gilirannya diharapkan mampu menempatkan diri pada titik harmoni. Selain taat beribadah, kita harus juga kerja keras. Lebih jelasnya, kita harus menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan akhirati. Satu hal lagi, cerpen ini mungkin akan lebih menarik dan menantang jika tidak ditutup dengan kisah keberhasilan Kadis seperti pada paragraf terakhir itu. Atau barangkali akan lebih pas jika paragraf terakhir ini dihilangkan. Mengapa? Karena dengan cara demikian pembaca diberi kesempatan untuk berpikir, menentukan alternatif sendiri-sendiri dan berusaha mencari jawaban secara terus-menerus. Apakah kelak jawaban itu akan diperoleh? Biarkanlah pembaca merenung dan mencari jawaban itu di dalam dirinya. Itulah respon Tirto Suwondo ya terhadap salah satu cerpen karya Muhammad Diponegoro, Kadis. Tapi disinilah kita akhirnya melihat ya betapa sebenarnya semangat yang dibawa oleh Muhammad Diponegoro dalam membuat karya sastra, entah itu cerpen, puisi, dan lain sebagainya, lakon, drama, disemangati oleh nilai-nilai religius. Makanya beliau layak untuk kita sebut sebagai seorang sastrawan yang religius. Karena banyak banget ya karya-karya sastra beliau yang menunjukkan itu. Apalagi ketika kita berjumpa dengan puitisasi Al-Quran yang digubah oleh Muhammad Diponegoro. Banyak. Nah, ada salah satu puisi karya beliau yang ini bisa dibilang tafsir Al-Quran yang dipuisikan. Nah, saya akan bacakan untuk Anda, tapi nanti dulu ya. Boleh ya? Nanti aja ya. Oke, kali ini saya hadirkan dulu satu musikalisasi puisi yang dibawakan oleh teater JAB, Kabarkan Padaku, dari karyanya Mahwi Air Tawar.
Untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik di Koja Sastra. Walah, mati lampu. Tak kira tak pulsa. Mati lampu ya, Bro? Nggih, Pak. Ya, PM piye? Sampun, Pak. Sonten wau. Kene. Tak kandhani. Kowe nek sekolah sik tenan yo. Kita tak koyo bapak. Bapak ki kelulusan SD. Golek gawean angel. Rekoso. Tur yo abot. Ki upahe ora sepiro. Ya wis, ayo bapak nggo maem, di maem. Nggih, Pak. Kabarkan padaku batas perjalanan ini seperti gerimis mengabarkan hujan. Sisa waktu terus beranjak tak menyudahi jejak terus berlalu. Sabar ya. Bapak ini benar apa yang ngelek ini. Tapi weh piye meneh. Iki terus sing paling karo Gusti Allah. Dewi kudu ikhlas. Kabarkan padaku kenapa tak ada burung terbang melintas dari ranting ke batas ruang terbentang dan aku cemburu. Jangan-jangan pencarian berakhir di sini. Aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba pada batas permulaan. Seperti biasa aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba pada batas permulaan. Kabar
Ya, kembali Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tawani dan ya, masih kita bahas sosok yang luar biasa, Muhammad Diponegoro. Nah, tadi sudah kita simak bersama ulasan dari Tirto Suwondo ya, yang mengulas cerpen dari karya Muhammad Diponegoro, judulnya Kadis. Nah, ini ada tulisan lain yang juga menyoroti ketokohan Muhammad Diponegoro. Ditulis oleh Muhammad Dawam dan pernah dimuat di media seputar teater Indonesia pada bulan Maret tanggal 6 tahun 2016 lalu. Nah, saya bacakan untuk Anda. Seperti orang-orang lain sebelumnya, saya telah mengenal nama Muhammad Diponegoro lewat tulisan-tulisannya yang tersebar di pelbagai majalah dan harian. Sebagai seorang pembaca yang menaruh simpati, saya pernah membuat suatu bayangan tentang pengarang itu sebagaimana yang tercermin dalam cerpen-cerpennya, surat-suratnya, dan sajak-sajaknya yang pernah diterbitkan. Orangnya pasti simpatik. Demikian pikir saya. Ia pasti seorang perasa yang lembut, punya apresiasi musik yang baik, dan temperamennya paling tidak mesti memiliki latar belakang intelektual. Ia pernah sebut-sebut nama Chopin dan Bach dengan pengertian yang baik. Demikian juga ia selalu mengemukakan jalan pikiran yang logik ya, lewat dialog-dialog ceritanya. Sampai seberapa jauh kebenarannya tentang perkiraanku itu, aku belum tahu ketika itu. Dan ternyata setelah saya mengenalnya dengan baik secara langsung, saya lalu menarik suatu pelajaran bahwa hendaknya janganlah selalu menganalogikakan pikiran-pikiran pengarang dalam fiksi-fiksinya dengan keadaan sebenarnya dari hidup pengarang itu. Hal itu ternyata sebagian kesimpulanku mengenai pengarang itu dari fiksi-fiksinya adalah tidak benar. Berlainan dengan bayanganku, Muhammad Diponegoro belum pernah dalam hidupnya menjadi guru bahasa Perancis, meskipun tahu juga ia tentang bahasa itu. Ia bukanlah seorang pemain bola atau seorang pengarang novel, dan meskipun ia mungkin seorang yang patah cinta, tapi ia bukanlah seorang aventurir. Beberapa sangkaanku memang benar, yaitu bahwa ia adalah seorang perasa yang lembut tapi punya pikiran yang logik, dan dulu ia pernah jadi perwira dalam tentara Indonesia. Pernah pula mengalami pertempuran. Pertama sekali saya berkenalan dengan dia ketika saya datang ke perpustakaan Jefferson di mana ia bekerja. Saya dibawa berkeliling dan diberitahu tentang buku-buku dan bagaimana menguasai sistem perpustakaan itu. Sudah barang tentu, ia tahu benar tentang buku-buku karena ia adalah kepala perpustakaan, dan kepala perpustakaan tak boleh didominasi oleh seleranya sendiri. Apakah ia pernah belajar di Akademi Fakultas Sastra? Saya kira tidak, sebab banyak dari penulis-penulis kita yang meskipun mendapatkan pelajaran yang sedikit saja tentang sastra dari sekolah, tapi ia bisa menguasai dan tahu benar perihal berbagai ragam buku-buku kesusastraan dan kebudayaan. Demikian halnya juga dengan Muhammad Diponegoro. Sebagai penulis, ia bersifat otodidak dan mendapatkan pengetahuannya tentang buku-buku dan kesusastraan secara aktivita. Sebab ternyata ia lulus dari SMA Negeri jurusan Ilmu Pasti dan melanjutkan pelajarannya pula di Institut Teknologi Bagian Elektronik di Bandung.
Pengetahuan dan seleranya tentang buku-buku selanjutnya saya ketahui ketika saya berkunjung ke rumahnya di Kampung Suronatan 66, Jogja. Ketika saya menghadiri sebuah simposium sastra yang diadakan oleh Himpunan Peminat Sastra Remaja Nasional, di mana saya menjadi salah satu anggotanya dari kota Solo. Buku-bukunya ditaruh di lemari kaca, dan rak-rak yang terletak di ruang tamu yang kecil dan sederhana. Antara deretan-deretan yang tersusun rapi dapat kita lihat antologi-antologi cerpen dan drama dari berbagai pengarang seperti Chekhov, Saki, dan O. Henry. Dapat kita lihat juga karya Tolstoy, Anna Karenina, dan Brothers Kamarov, karya Dostoyevsky. Begitu pula karya-karya Wilder Steinbeck, Kafka, Hemingway, Molière, Balzac, Maugham, dan Maxwell Anderson. Sudah terang seperti yang bisa ditarik simpulannya dari isi-isinya, bahwa yang paling tidak mempunyai latar belakang intelektual. Kalau di Perancis, para seniman dan pengarang dapat digolongkan ke dalam kategori golongan intelijensia. Maka mungkin seorang pengarang Indonesia seperti Trisno Sumarjono, Toto Sudarto Bahtiar, Mohtar Lubis, atau juga Muhammad Diponegoro juga dimasukkan ke dalam golongan itu. Dan memang, ia ternyata mempunyai pengetahuan yang luas. Ini terlihat dari isi-isinya, resensi-resensinya, ceramah-ceramahnya, terjemahan-terjemahannya, dan kerja-kerja kesusastraan lainnya. Ia terus mengikuti perkembangan kesusastraan dan kesenian tanah air. Di samping ia menjadi redaktur majalah Mahasiswa Media pada masa itu ya, yang sekarang sudah nggak ada, yang sudah abrang. Tentu ia saban kali berurusan dengan majalah-majalah lain. Ia pun sampai kini terus mengikuti majalah-majalah kesusastraan dan kebudayaan. Kalau dulu ia mengikuti majalah Indonesia seperti Siasat, Seni, atau Konfrontasi, masing-masing Asrul Sani, Habib Yasin, dan Takdir Ali Sabana. Kini ia pun mengikuti majalah-majalah seperti Sastra dan Gema Islam dari Indonesia, dan majalah-majalah kebudayaan luar negeri seperti Encounter, kemudian sebuah majalah kaum intelektual di Eropa yang diasuh oleh budayawan-budayawan besar seperti Melvin J. Levski dan juga Stephen Spend. Di situ dapat dijumpai tulisan-tulisan pengarang terkemuka di dunia seperti Bertrand Russell, Ignazio Silon, kemudian Ramon Aron, Jean-Paul Sartre, Milovan Djilas, dan sebagainya. Nah, itulah makanya wawasan Mama Diponegoro tentang kebudayaan dan kesusastraan adalah luas dan tinggi, dan tandang gawainya dalam lapangan kesenian diakui oleh masyarakat. Kegiatannya itu paralel dalam dengan kegiatan para sarjana muslim dewasa ini. Seperti diketahui, para sarjana muslim Indonesia dewasa ini sudah mulai mengadakan orientasi ke barat. Mereka mulai mengadakan penelaahan terhadap pikiran-pikiran kaum orientalis barat terhadap agama dan umat Islam. Begitu juga Diponegoro. Ia mulai melihat ke barat, tapi dengan tidak perlu meninggalkan dasar pikirannya yang asli sebagai seorang muslim Indonesia. Ia melihat ke barat, tapi tidak lepas dari sifat kritisnya. Ia pun tahu bahwa meskipun orang-orang barat karena kenyataan yang dilihatnya terpaksa harus mengakui keunggulan dan keluhuran agama Islam dan bangsa-bangsa timur, tapi kerap kali sifatnya yang sinis, yang tersembunyi dalam bahasa-bahasa yang mempesonakan, tapi kadang-kadang menyesatkan itu. Muhammad Diponegoro dalam suatu simposium tentang kesenian Islam di Semarang pernah terang-terang mendamprat jalan pikiran sarjana barat von Grunebaum yang mengatakan dalam karangannya, semangat Islam seperti yang terlibat dalam kesusastraannya, bahwa Islam, kata dia, pada hakikatnya mengutuk para penyair. Itu dikatakan oleh Grunebaum. Nah, oleh Diponegoro,
pernyataan von Grunebaum ini dengan permainan intelektualnya bersifat licik dan menipu. Dianggap seperti itu. Nah, sebab yang dikutuk oleh Islam seperti yang dikatakan dalam Al-Quran adalah para penyair yang menyebabkan kebohongan dan keonaran di tiap lembah dan ngarai dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah diamalkannya sendiri. Dan sebaliknya, Diponegoro justru membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan, bahwa olehnya dikatakan bahwa Islam adalah sumber dan pendorong kesenian yang sempurna. Salah satu contohnya adalah kitab suci Al-Quran sendiri. Ia merupakan suatu kitab yang berisi dasar hidup yang lengkap dalam segala segi kehidupan manusia, dan dalam bentuknya ia merupakan kitab kesusastraan yang amat tinggi nilainya dan maha indah isinya. Karena isinya yang mengandung kebenaran dan terungkap dalam bahasa yang indah, ia telah berhasil mengadakan revolusi besar-besaran di segala bidang kehidupan dan merupakan sumber bagi timbulnya peradaban dan kebudayaan yang tinggi kemudiannya. Nah, itu kesan yang diperoleh Muhammad Dawam ya, mengenai Muhammad Diponegoro. Keren ya. Lalu kesan apa lagi yang didapat oleh Muhammad Dawam ini? Sebenarnya masih ada yang perlu saya dirikan ke ruang dengar Anda. Tapi bentar ya, kita kembali melancong. Kembali melancong dengan ini dulu deh. Saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda syair tanpa waton yang sempat dibawakan oleh Kiai Kanjeng bersama Cak Nun, MH Ainun Najib. Ke ruang dengar Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra.
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Malam Jumat, malam keramat, malam yang penuh inspirasi, malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 42000 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Wes pokoknya komplit welit gendeng seng, Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep saiki Kuwi iklan TWL po. Iya, TWL Pantai Pasir Kencana. Lah, rego tiketnya piro saiki? Lah kuwi mau cari nek dino Senin tekan Kemis cuma 15.000. Terus nek pas weekend utawa Jumat tekan Minggu regane 20.000. Lah nek nggo pelajar utawa mahasiswa koyo dhewe kuwi ono rego khususnya pora? Yo mesti ono ra. Lah piye? Dhewe sidone ngatake acara ning kono bae po. Cocok. Selain panggonane pedek, kohanane juga oke. Terus ya kuwi rego tiketnya ya murah. Apa maneh kanggo pelajar koyo dhewe. Di pantai pasir kencana, oh indahnya bersama kita Hayo, berkunjung ke Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan. Tunggu apa lagi? Selain tempatnya nyaman, di sana juga banyak wahana permainan yang disiapkan. Serta ada harga khusus untuk anak-anak ataupun pelajar, hanya dengan menunjukkan kartu pelajar. sejati. Pantai pasir Datang dan nikmati hari ceriamu hanya di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, yang buka dari jam 6:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Bahagia bersama di Pasir Kencana. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gembur rokok ilegal.
Jiana, bar plesir ki yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok Lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh ya lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo kono-kono. Ya wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bukan karena pernah memilikimu, atau kau memilikiku. Jika aku merasa kehilangan, tapi karena kehadiranmu atas bumi dalam hati, di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu. Bukan karena pernah memilikimu, atau kau memilikiku. Jika aku merasa kehilangan, tapi karena kehadiranmu atas bumi dalam hati, di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu,
suaramu di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu. Ya, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Masih bersama saya Ribut Ahmadi dan masih kita bahas sosok yang fenomenal ini, Muhammad Diponegoro. Nah, tadi ada satu tulisan yang ditulis oleh Muhammad Dawam yang mencoba untuk membaca siapa sih Muhammad Diponegoro. Nah, artikel yang kedua ini masih sama, masih membahas soal itu. Nah, oke, saya bacakan terlebih dahulu. Nanti selebihnya kita akan coba untuk ulas lebih dalam. Ya. Nah, secara konsekuen, Muhammad Diponegoro ini telah mencoba memperkenalkan keindahan dan keagungan sajak-sajak dalam Al-Quran dalam versi bahasa Indonesia modern. Ia mengadakan ide menerjemahkan puisi Al-Quran untuk pertama kalinya, dan mungkin ide ini timbul dari pengaruh pikiran penyair Bahrum Rangkuti, dan yang terang mendapat ilham dari buah pikiran Profesor Denzel Carl, seorang sarjana ahli bahasa-bahasa timur dari Universitas California yang mengagumi dan mengerti keindahan puisi Al-Quran, dan telah pula mencoba memindahkan puisi Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang sempurna. Tapi ternyata seperti yang diakui oleh Profesor Carl dan juga Muhammad Diponegoro sendiri, yang masing-masing menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan baik, bahwa menghadapi bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa lain hanya bisa mengakui kelumpuhannya. Tak mungkin surat-surat kitab suci itu secara sempurna dipindah ke bahasa lain apapun yang ekuivalen dengan keindahan dan ketepatan isi surat-surat aslinya dalam bahasa Arab. Tapi oleh Diponegoro dicoba juga dengan menerjemahkan surat-surat kitab itu ke dalam bahasa sastra Indonesia modern dengan memakai perbendaharaan kata-kata Indonesia dibantu dengan perbendaharaan kata-kata Jawa yang terkenal mahakaya itu. Meskipun tidak seindah dan setepat aslinya, terjemahan Diponegoro diakui baik dan diterima dengan segala senang hati oleh kalangan kesusastraan di Indonesia. Penyair-penyair lain seperti Jamil Suherman, Kaswanda Saleh, Endang, Adi Nusantara, dan lain-lain mengikuti jejak Diponegoro. Dan seorang kritikus kebudayaan Indonesia yang terkenal amat tajam dan berani, yaitu Muhammad Rustandi Kartakusuma, menyambut baik dan memuji usaha-usaha Muhammad Diponegoro dalam beberapa rangkaian esainya yang panjang. Demikianlah, sekarang ini nama Diponegoro telah terkenal luas sebagai seorang pengarang Islam. Tentang sastra Islam, Diponegoro berpendapat bahwa memang ada gunanya juga
berbicara tentang kesusastraan Islam. Tapi yang lebih bermanfaat pada waktu ini adalah menciptakan dan mencipta. Membuat batasan-batasan dan definisi-definisi baginya akan mempersempit pengertian, oleh karena Islam adalah luas dan bersifat universal. Dan batasan-batasan akan mempersempit makna Islam dalam kehidupan. Akan tetapi, demikian menurut Diponegoro, yang terpenting adalah hendaknya tiap manusia pengarang menganut kepercayaan dan prinsip Islam. Sebab Islam mengandung prinsip-prinsip persaudaraan, persamaan, kebenaran, dan kemanusiaan yang tinggi. Ya, Muhammad Diponegoro telah menulis cerpen-cerpen, sajak-sajak, isei-isei, resensi-resensi, terjemahan-terjemahan, dan semuanya tersebar pada berbagai majalah kebudayaan seperti Kisah, Siasat Indonesia, Budaya, Mimbar Indonesia, Lembaran Kebudayaan, Harian Suara Umat, dan Abadi, Rebana, Gema Islam, dan lain-lain. Ia dulu juga pernah menulis novel, tapi tidak selesai dan terbengkalai. Oleh karena itu tidak pernah diterbitkan. Kabarnya, ia akan berusaha menerbitkan kumpulan cerpennya, dan saya dengar sajak-sajak terjemahannya dari puisi Al-Quran akan diterbitkan dalam bentuk kumpulan puisi bersama penyair-penyair lainnya dalam buku Kabar dari Langit dan manifestasi yang diredaksi oleh penyair Muhammad Saribi Arifin. Sampai seberapa jauh kebenarannya, kita tunggu saja. Dan dalam beberapa tahun ini Diponegoro dalam keadaan mandul, disapu masa kekeringan, dan tak menghasilkan apa-apa. Ya, sudah beberapa tahun aku tidak menulis apa-apa. Demikian kata-katanya dalam sebuah artikelnya. Amat menyedihkan untuk mengetahui kenyataan ini. Tapi memang ada kalanya suatu ketika pengarang akan mengalami masa tandus, masa tanpa karya, dan di situ pengarang akan diuji dengan perjuangan untuk survival. Dan tentang dirinya, ia berkata, mungkin inilah saatnya aku menakar diriku sendiri, menentukan arah keberlanjutan hidupku. Apakah aku salah tempat atau tidak? Apakah aku seorang pengarang atau bukan? Dalam keadaan begitu, ia menyadari bahwa untuk menjadi pengarang bakat semata-mata bukanlah aktor atau faktor yang menentukan. Ia ditentukan pula oleh faktor-faktor lain, dan ia tidak boleh menanti ilham, tapi ia harus memburunya. Kerja nongkrong seperti pengail ikan, menanti ilham tak akan menghasilkan apa-apa. Ini disadarinya. Dan untuk jadi pengarang, orang harus mempertaruhkan hidupnya kalau ia mau besar. Orang harus punya semangat dan disiplin dalam kerja kreatif. Hobi saja sebagai alasan untuk menjadi pengarang tak akan menjadikannya berhasil. Juga ketakutan karena kerja mengarang tak akan memberinya nafkah untuk cukup akan menjadikannya konyol. Demikianlah ia dalam merenungkan masa tuna karyanya. Meskipun dalam lapangan penulisan ia mengalami masa kekeringan, tapi selama 2 tahun terakhir ia mencimpungkan dirinya dalam lalu lintas kegiatan seni drama. 2 tahun yang lalu Pedro Sujono dan rekan-rekannya Diponegoro mendirikan sebuah organisasi yang kini terkenal bukan saja di Yogyakarta, tapi juga di kota-kota lain dengan nama Teater Muslim Yogyakarta. Himpunan seni teater ini berdasar Islam dan bermaksud menghimpun pembakat-pembakat dan peminat-peminat seni teater di kalangan Islam untuk mengadakan kegiatan dalam lapangan seni teater guna menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan dan apresiasi seni teater di kalangan kaum muslimin. Drama yang ditulisnya berjudul Iblis yang dipentaskan oleh teater muslim dalam masa-masa permulaan mendapatkan sambutan di mana-mana. Meskipun tidak lepas dari kritik dari berbagai penulis. Tapi itu adalah suatu permulaan, dan sebagai suatu permulaan naskah dan pementasan drama, Iblis sudah merupakan suatu karya yang patut dipuji dan disambut. Dan kemudian Muhammad Diponegoro menyadur serta menerjemahkan beberapa drama barat ke dalam versi drama Indonesia. Ya, ia telah menyadur drama karya Theodor Epstein,
Fortuna Writers a Letter menjadi versi drama Indonesia berjudul Surat kepada Gubernur dengan warna kehidupan keindonesiaan dengan dijiwai oleh ajaran Islam. Drama itu telah dipentaskan beberapa kali. Terakhir ia menerjemahkan karya Lionel Abel, The Death of Odysseus, yang telah pula dipentaskan. Dalam hal karya terjemahan, Diponegoro telah menunjukkan kemampuannya baik dalam cerpen, drama, puisi, maupun esai. Ya, kegiatan Muhammad Diponegoro itu pantas dipuji dalam memberi hawa baru di dunia seni teater di kalangan kaum muslimin. Dan ternyata hasil usaha Diponegoro disambut di mana-mana. Kalangan mahasiswa dan pelajar kini telah banyak menaruh minat yang besar dan sebagian dari mereka ikut terjun dalam arus kegiatan teater muslim. Hal itu pasti amat mengembirakan. Oleh karena demikian, teater muslim akan nyata sekali tanpa banyak kata dalam memberi urun bagi terbentuknya kehidupan teater nasional di Indonesia dengan jiwa dan kepribadian Indonesia, tapi bersifat universal. Meskipun nama Diponegoro telah terkenal, tapi tak pernah ia berubah dari sifatnya yang ogah hari dan rendah hati terhadap orang-orang yang bombas dan sombong. Nampak kadang-kadang sikapnya yang sinis tapi tenang itu. Memang seorang yang matang kepribadiannya akan menunjukkan sifatnya yang sederhana dan rendah hati, seperti kata pepatah padi, makin syarat isinya, makin runduk kepalanya. Dalam hidupnya sehari-hari, ia bersifat sederhana pula. Waktu pagi ia bekerja ke kantornya, dan di rumah kala sorenya, menyediakan diri untuk kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan seni, atau menyelenggarakan kehidupan rumah tangga dengan istri dan anak-anaknya. Di rumah, ia juga tampak sabar sekali. Sabar juga terhadap anak-anaknya yang nakal dan banyak akal itu. Demikian juga, ia bersifat kasih terhadap istrinya. Kalau ada pertemuan atau pementasan drama, nampak Muhammad Diponegoro bersama-sama. Mesra sekali nampaknya ia dengan sisiannya itu. Kubayangkan dulu ia pernah dan lama menjalankan tali percintaan sebelum kawinnya. Sudah tentu ini hanya hayalanku belaka dan hayalanku tentang pengarang selalu romantik. Tapi yang terang dalam hal Muhammad Diponegoro adalah bahwa ia menjalankan ajaran Islam dalam kerumah tanggaan seperti yang disabdakan oleh sang Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling luhur budi pekertinya, dan orang yang paling luhur budi pekertinya adalah orang yang mencintai istrinya dengan kasih sayangnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia adalah seorang muslim. Keislamannya dijalankannya dengan keyakinan seorang dewasa dan kecintaan yang sudah tertanam sejak kecilnya. Ia dilahirkan di kalangan orang-orang yang dan keluarga yang patuh dan cinta menjalankan perintah agama. Dan ia diasuh, ditumbuhkan, serta dibesarkan dalam kampung kaum muslimin di mana setiap terdengar suara nyanyian Al-Quran. Tapi di samping itu, ia bergaul pula dengan kehidupan modern dan mengikuti arus zaman. Hingga kini terpadu mesra dalam jiwanya cara hidup orang timur dan orang barat dalam cara hidup yang harmonis. Kalau pergi kerja ke kantor, nampak ia berpakaian secara necis, tapi bersifat sederhana. Dimanapun ia selalu setia pada istri, cinta pada anak-anak, ramah tamah terhadap sesama manusia, dan selalu menjalankan perintah Tuhan baik dalam hal amaliyah maupun ubudiyah, yaitu baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, ia berjuang di lapangan kesenian. Dulu ia pernah mewakili pelajar Indonesia untuk dikirim ke Amerika Serikat dalam rangka pendidikan Youth Leadership Training. Ia pulang dari Amerika Serikat lewat Eropa dan antara lain sempat pula singgah di London, Amsterdam, dan Prancis, Paris. Kesan-kesannya yang ditulis dalam bentuk surat diterbitkan dalam majalah Media dan Cita. Masing-masing adalah majalah mahasiswa dan pelajar yang terbit di Yogyakarta dan Solo. Nah, sebagai seorang muslim,
Ia telah menunjukkan pula cintanya kepada tanah air yang merupakan satu unsur keimanan dalam Islam berdasar sabda sang Nabi. Cinta tanah air adalah unsur mutlak dalam iman seorang Islam. Dalam masa revolusi fisik, dulu Mamat Diponegoro pernah menjadi perwira dan memimpin satu kompi tentara nasional melawan Belanda dengan pangkat letnan. Kelihatannya begitu ya, kata kenalan saya, seorang dosen PHIN Bapak Bahrun Idris. Waktu omong-omong denganku, dulu ia kawan saya waktu perang sama Belanda. Kelihatannya begitu, tapi ia berani sekali. Kalau bertempur, ia di muka sendiri dan pintar sekali pegang bedil. Dulu ia hampir mati kesambar pelor Belanda. Tersenyum saya mendengar cerita Pak Bahrun. Kalau teringat aku pada Mas Diponegoro yang lemah lembut. Tapi kemudian aku teringat pula bahwa ia pernah pula menceritakan pengalamannya ketika bertempur melawan Belanda dalam sebuah cerpennya yang berjudul Kedatangan, yang dimuat dalam majalah Indonesia. Tapi dulu, demikian sambung Pak Bahrun, dalam waktu senggang, ia banyak mengarang syair-syair. Makanya ia punya pengertian yang baik tentang keistimewaan piano Chopin dan lagu-lagu Bach. Dan sekarang, dalam masa damai, dalam masa pembangunan tanah air, sebagai seorang muslim, ia tak mau ketinggalan menyumbangkan dirinya dalam lapangan yang sesuai dan dimampuinya. Kalau dulu ia berjuang dengan pegang bedil atau kelewang, sekarang ia masih tetap berjuang, tapi dengan pegang pena. Keduanya sama artinya, sama nilainya sebagai dharma bakti terhadap bangsa, negara, dan tanah air tercinta. Ya, itulah kesan yang diberikan Muhammad Dawam tentang Muhammad Diponegoro. Keren juga ya pengalaman yang dialami oleh beliau Muhammad Diponegoro ini. Dan asal tahu saja bahwa Muhammad Diponegoro ini sebenarnya masih punya trah ya. Istilahnya masih punya hubungan darah dengan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Tapi ke angkatan berapa? Nah, ini yang perlu ditelusur. Saya agak lupa. Tapi pernah saya juga pernah membaca bukunya. Dia aktif juga menulis tentang beberapa buku-buku tentang pelatihan menulis gitu. Keren. Dan asal tahu saja, beliau ini ya, sekalipun pernah menerjemahkan kasidah Al-Barzanji, beliau ini adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, ini keren. Nah, seperti ditulis oleh Muhammad Ridho Basri yang mengatakan bahwa Muhammadiyah ini telah melahirkan banyak sastrawan besar. Nah, satu di antaranya adalah Muhammad Diponegoro. Nah, salah satu kontribusi terbesarnya adalah memperkenalkan puitisasi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Nah, Diponegoro juga sempat ya menjadi, ya kalau tadi sudah diceritakan bagaimana kemudian dia berjuang dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang paling penting adalah beliau ini tokoh multitalenta. Dia juga menjadi pelukis batik, fotografer, sampai juru deklamasi sajak. Dan beliau juga menguasai beberapa alat musik seperti piano, gitar, dan biola, serta menciptakan syair lagu legendaris. Nah, salah satunya adalah, beberapa di antaranya adalah Mars Aisyah, ya, terus Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai lagu Bidan Prajurit Islam atau untuk siswa sekolah bidan PKU Muhammadiyah. Nah, dia juga turut mendirikan teater muslim pada waktu itu ya. Nah, Diponegoro juga merupakan wartawan yang malang melintang di beberapa media, dan dia pernah menjadi anggota redaksi majalah Tunas yang diterbitkan oleh Pelajar Islam Indonesia atau PII. Juga pernah menjadi redaktur juga ya di
ini nih, majalah media yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Mishkah yang diterbitkan oleh HPSI, Himpunan Peminat Sastra Islam, dan Suara Muhammadiyah. Nah di SM, di Suara Muhammadiyah ini, beliau sempat menjadi redaktur sejak tahun 65 dan menjadi wakil pemimpin redaksi pada tahun 75. Dan dia bertanggung jawab atas rubrik sastra, opini, sampai kolom bahasa Inggris dengan nama penanya adalah Ben Hashim. Nah itulah sekilas dari Diponegoro, Muhammad Diponegoro. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari beliau. Nah, bagaimana kesan Anda? Saya tunggu di 08554 200912. Silakan yang mau berkomentar. Boleh ya? Boleh dong. Nah, satu puisi karya beliau ingin saya bacakan kepada Anda. Judulnya Nabi Nuh. Puisi ini merupakan puitisasi terjemahan Al-Quran dari surat Nuh ayat 1 sampai 28. Nah, seperti apa? Yuk kita bareng-bareng simak puisi karya Muhammad Diponegoro, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Muhammad Diponegoro. Sungguh telah kami suruh Nabi Nuh kepada kaumnya dengan pesan, berilah kaummu peringatan sebelum mereka tertimpa azab menyakitkan. Kata Nuh, hai kaumku, aku ini jelas juru pengingat bagimu, agar kalian mengabdi Allah, takwa padanya, dan taat padaku. Allah akan mengampuni sebagian dosamu dan memberi tenggat waktu sampai jangka tertentu. Bila ketetapan Allah telah tiba, ia tak mungkin bisa ditunda. Seandainya raja kalian tahu, wahai Tuhanku, Nabi Nuh mengaduh, siang malam aku berseru pada kaumku, namun seruanku hanya membuat mereka menjauh. Dan setiap kali aku serukan pada mereka supaya engkau memberi ampunan, mereka menyumbatkan jari ke dalam telinga, lalu mengerudukkan pakaian, bersitegang dan besar kepala. Kemudian aku pun berseru dengan nyaring, lalu mengajak mereka tanpa tedeng aling-aling dan juga dengan cara diam-diam. Maka aku berkata, mintalah ampunan pada Tuhanmu. Ia sungguh Maha Pengampun. Ia akan mengirim padamu hujan lebat turun dan menolongmu dengan harta dan anak, menciptakan bagimu kebun-kebun dan batang-batang air. Apa sebab kalian tak mengharap kebesaran yang datang dari Allah, padahal Ia menciptamu tahap demi tahap? Apakah kalian tidak melihat betapa Allah membuat 7 langit bertingkat dan
menjadikan bulan cahaya di dalamnya dan matahari sebagai pelita. Dan Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi bagaikan tumbuhan, lalu mengembalikan kepadanya, dan nanti mengeluarkan kalian lagi. Allah telah membuatkan bagimu bumi luas terhampar, agar supaya kalian di situ menyusur jalan yang lebar. Berkata Nabi Nuh, "Wahai Tuhanku, mereka sungguh membangkang padaku, bahkan lalu mengikuti siapa yang harta dan anaknya tak memberi apa-apa kecuali kerugian bagi dirinya. Lalu mereka merancang sebuah rencana raksasa, berkata, jangan tinggalkan para dewa, jangan tinggalkan Wad dan Suwa, jangan pula Yagut dan Yakut dan Nasr. Mereka sebenarnya telah membuat banyak orang pada tersesat. Maka orang-orang yang zalim itu jangan kau beri apa-apa selain kehancuran semata-mata." Mereka ditenggelamkan karena dosa, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Tak ada yang bisa menolong mereka selain Allah semata-mata. Berkata Nabi Nuh, "Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan di bumi ini orang kafir tinggal jadi penghuni, karena jika mereka kau biarkan, hamba-hambamu akan mereka sesatkan, dan dari mereka nanti akan lahir hanya generasi biadab dan kafir." Wahai Tuhanku, ampunilah diriku, ampunilah ibu, bapakku, dan orang yang masuk rumahku dengan kepercayaan, dan orang mukmin, laki perempuan. Sedang orang yang zalim, orang yang zalim, orang yang zalim, jangan kau beri apa-apa selain kehancuran semata-mata. Ya, itulah puisi dari karyanya Muhammad Diponegoro, Nabi Nuh. Sebagai persembahan terakhir untuk kebersamaan kita di Koja Sastra. Terima kasih untuk yang setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kita ketemu lagi minggu depan di Koja Sastra. Salam sastra, salam budaya. Salam untuk kita semuanya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.